Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qaslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naqlil muslimin. Al-hadis. Puji dan syukur malah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat sunat tarawih yang alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-18. Setelahnya kita menjalankan ibadah puasa tadi siang pada hari yang ke-17. Seluruh Indonesia tentunya ini sama, bahwa ibadah saum itu adalah pada hari yang ke-17 siang tadi, dan malam ini pada malam yang ke-18. Sekalipun tentunya nanti di hari Lebaran atau Idul Fitri memang terjadinya itu adalah satu Syawalnya sama, namun nanti hari yang berbeda. Sebab memang ada segolongan umat atau sekelompok umat yang tetap masih menggunakan hisab, sehingga mungkin terjadi ada yang mengawali Idul Fitri. Nah, oleh karena itu tetap kita semua menunggu nanti bagaimana sidang isbat yang nanti diselenggarakan oleh pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama, tentunya itu pada tanggal nanti 20 April. Kebetulan siangnya nanti berbarengan dengan gerhana matahari. Ini luar biasa, ya mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat, khusus juga masyarakat Indonesia umumnya, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Tentunya bahwa kita semua hadir dalam rangka untuk melaksanakan ibadah tarawih itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini kita semua menjadi atau kita semua dapat melaksanakan ibadah, karena memang harapan ataupun yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini adalah sebetulnya sangat sederhana, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi kalau pengertian yang sederhana itu adalah menjadi orang baik, menjadi manusia yang baik. Nah, tentunya menjadi manusia yang baik itu adalah baik pada diri sendiri dan baik kepada orang lain. Sayang pada diri sendiri, sayang kepada orang lain. Itu adalah pemahaman yang sangat sederhana. Nah, sudah barang tentu baik dalam kategori
sayang pada diri sendiri, tentunya kita harus menjaga bagaimana kita sebagai seorang individu dalam hidupnya sebagai hamba Allah yang harus pada gilirannya akan mempertanggungjawabkan hidupnya di alam nanti, yakni kita harus selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, puasa, zakat, dan haji. Itu adalah dalam kategori taqarrub ilallah, ibadah yang sifatnya individual, ibadah yang sifatnya ritual, yang memang harus dijalankan oleh kita selaku individu, wajib. Allah selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang banyak tarawih yang berbahagia. Yang kedua, itu adalah sayang pada orang lain atau baik kepada orang lain. Nah, baik kepada orang lain inilah dikatakan dengan ibadah sosial. Sesuai dengan tema ini, bahwa bagaimana ini urgensi ibadah sosial. Seringkali kita kadang-kadang ada pemahaman yang salah kaprah bahwa yang namanya ibadah itu adalah kita senantiasa selalu zikir kepada Allah, kita selalu ibadah sholat, kita selalu puasa dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran bahwa memang ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah itulah ibadah sosial, yang harus selalu meningkatkan pelayanan ataupun rasa kasih sayang kepada orang lain. Makanya saya sebutkan dalam hadis, qaslatani la say'a afdalu minhuma al-iman billah, bahwa dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah, dan yang kedua itu adalah menyayangi kepada sesama orang muslim. Nah, tentunya yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Ini iman. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah iqrar bil lisan. Kemudian kita membenarkan tasdik bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua, Muhammad adalah utusan Allah. Wa amal bil arkan, yaitu kita action. Bagaimana ketika kita sudah mengimani, meyakini, kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang tarawih yang rahimakumullah. Wa tanfa'u lil muslimin. Yang kedua itu adalah memberikan kemanfaatan bagi orang-orang Islam. Wa tanfa'u lil muslimin bil maqam. Jadi memberikan kemanfaatan bagi orang-orang Islam adalah bisa dengan menggunakan perkataan, nasihat tentunya. Jadi nasihat-nasihat yang baik biasa itu dilaksanakan oleh para alim ulama. Jadi para ulama yang selalu memberikan nasihat, tausiah kepada kita semua. Itu yang pertama. Wa tanfa'u lil muslimin bil jah, dan juga bisa menggunakan dengan posisi, dengan kedudukan. Jadi bagaimana kita memberikan manfaat apabila kita menjadi seorang pejabat, pejabat pemerintahan, pejabat dalam organisasi, ataupun pejabat di masyarakat.
Ini juga kita termasuk di dalam kategori wa tanfa'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Kenapa? Karena dengan jabatan yang kita miliki, kita mempunyai kebijakan untuk menolong, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak bersikap tidak adil, tidak kita korupsi, tidak bersikap jujur, itu adalah satu perbuatan yang tidak dibolehkan. Itu berarti kita menyalahgunakan kedudukan atau posisi yang kita emban. Wa tanfa'u lil muslimin yang lain itu adalah bilma, yaitu dengan harta kekayaan. Tentunya ini bagi para pengusaha, bagi hartawan, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, silakanlah hartanya untuk diberikan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak di sekeliling kita orang kadang-kadang banyak yang zikir, sholat tahajud ribuan rakaat tiap malam, baca Quran juga sampai khatam, tapi kita tidak mengingat di sekeliling kita masih banyak orang miskin, orang yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Apalagi kita menghadapi Lebaran atau sebulan Ramadan ini, pasti nih banyak di sekeliling kita ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka wa tanfa'u lil muslimin bil mal, yang harus mampu memberikan satu bantuan dari kita pada orang-orang yang memiliki harta banyak. Dan yang terakhir wa tanfa'u lil muslimin lil badan, yaitu dengan badan. Apabila memang kita tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta dan lain sebagainya, kita dengan kekuatan tenaga, bagaimana kita apabila memang satu bangunan di sekeliling kita ada yang membutuhkan, jadilah tenaga kita untuk membantu pesantren, membantu masjid dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori wa tanfa'u lil muslim. Hari ini sedang tarawih rahimakumullah. Pernah terjadi peristiwa yang memang dilakukan di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah. Ketika beliau menjadi imam, dia memendekkan ayat Al-Quran di dalam sholat berjamaah tersebut. Kenapa demikian? Karena di sekeliling terdengar tangisan seorang anak kecil, lalu dia memendekkan bacaannya. Itu apa maksudnya? Maksudnya bahwa ritual hablum minallah bisa jadi itu akan dikurangi ketika kita menghadapi dalam keadaan darurat. Misalkan juga sama ketika kita menjadi imam dalam sholat berjamaah, banyak orang-orang yang misalkan tidak mampu, orang-orang yang tenaganya masih lemah, kita bisa saja itu memendekkan ayat Al-Quran di dalam pembacaan sholat. Nah, ini akan menunjukkan bahwa ibadah sosial itu lebih dominan daripada ibadah ritual. Artinya, hadirin yang berbahagia, bahwa memang Allah memberikan satu penjelasan di dalam Al-Quran itu sangat banyak ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Misalkan bapak dan ibu batal di dalam ibadah saum. Umpamanya mungkin kalau suami istri bersenggama di siang hari, haram kan hukum. Itu kan harus membayar kiparat. Apa kiparatnya? Kan harus puasa 60 hari berturut-turut dan tidak boleh batal. Atau boleh diganti dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Artinya apa? Berarti ibadah ritual ketika untuk menyempurnakan ibadah itu bisa dilakukan juga dengan mengganti ibadah yang sifatnya sosial. Apalagi juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tahun ini ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Ini kan terjadi, insya Allah ya, ini normal kembali. Nah, lalu bapak misalkan meninggalkan kewajiban ibadah haji,
itu bisa dengan kifarat. Nah, artinya sifatnya bahwa ibadah ritual itu bisa diganti dengan ibadah sosial dalam rangka untuk lebih menyempurnakan. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua di dalam sisa-sisa ini ibadah saum yang kurang lebih mungkin 12 hari lagi kurang lebih atau 11 hari lagi, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan ritual kita, semakin lebih meningkatkan baik ritual yang sifatnya individu maupun ibadah yang sifatnya sosial. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.